Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, guna mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi melalui media film, sekaligus merayakan 1 dekade Anti Corruption Film Festival, SMK Negeri 3 Banjarmasin melalui jurusan Broadcasting dan Perfilman mendapat fasilitasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menggelar layar sinema kita. Harapannya menjadi salah satu sarana edukasi dan inspirasi dalam mengkampanyekan gerakan anti korupsi di tengah masyarakat lewat pemutaran film. SMK Negeri 3 Banjarmasin melalui jurusan Broadcasting dan Perfilman tahun ini menggelar layar sinema kita yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI, berlangsung selama 2 hari di Mini Teater Perpustakaan Palnam Banjarmasin dan Banjarmasin Creative Hub. Layar sinema kita ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari screening film pendek, diskusi film, workshop film, dan review film, yang diambil dari film-film terbaik, hasil nominasi yang telah dilakukan selama 1 dekade sinema anti korupsi, atau Sinema Aksi dan Anti Corruption Festival atau ACFES, dengan nilai-nilai edukasi anti korupsi kepada para peserta yang rata-rata merupakan pelajar, mahasiswa, serta komunitas sineas yang ada di kota Banjarmasin. Menurut Festival Direktur Layar Sinema kita, Zainal Mutakin menyebut, kegiatan ini terselenggara berkat SMK Negeri 3 Banjarmasin berhasil lolos dan menjadi satu-satunya sekolah terpilih pada program kompetisi event screening Sinema Aksi ACFES dalam mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi melalui media film, sekaligus merayakan 1 dekade Anti Corruption Film Festival atau ACFES. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan layar sinema kita. Layar sinema kita sendiri itu kegiatan dari jurusan Broadcasting Film SMK 3 Banjarmasin yang kemudian difasilitasi oleh KPK. Kegiatannya ada pemutaran film, kemudian diskusi, lalu nanti dilanjut dengan workshop film terkait distribusi film. Jadi film-filmnya sendiri itu kita ambil dari daftar film di ACFES. ACFES sendiri itu Festival Film Anti Korupsi oleh KPK juga. Jadi 1 dekade ACFES. Jadi kumpulan-kumpulan film yang telah dinobatkan sebagai pemenang, kita pilih itu tiap tahunnya dan akhirnya kita masukkan dalam program layar sinema kita. Jadi, momentum-momentumnya ada itu murni kebetulan saja, karena kita sendiri ini dari 1 bulan yang lalu sudah diinfokan bahwa telah lolos sebagai salah satu peserta yang akan difasilitasi oleh KPK untuk kegiatan pemutaran film. Nah, setelah itu baru kita persiapan dan alhamdulillah hari ini baru terlaksana. Nah, terkait kejadian-kejadian dan kasus yang ada di Kalimantan Selatan itu murni kebetulan, jadi tidak ada sangkut pautnya. Kegiatan ini turut menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya sutradara dan penulis skenario film Kronik Puri Wicara, Rizal Fahlevi, penulis buku dan aktivis sosial entrepreneur Nurhalis Majid, Ketua BEM ULM Muhammad Syamsurizal, dan Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan Muhammad Mujibur Rahman. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Beragam cara telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menghentikan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di negeri ini. Salah satunya dengan mengajak para sineas tanah air untuk menularkan nilai-nilai anti korupsi dalam bentuk audiovisual melalui gerakan kampanye film Anti Corruption Film Festival atau ACFES yang digelar tiap tahunnya. Di Banjarmasin sendiri, KPK memfasilitasi SMK Negeri 3 Banjarmasin melalui jurusan Broadcasting dan Perfilman melalui program layar sinema kita dalam mengkampanyekan gerakan anti korupsi di tengah masyarakat lewat pemutaran film. Menurut sutradara dan penulis skenario film Kronik Puri Wicara, Rizal Fahlevi, saat ini film menjadi salah satu media yang efektif dalam mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan cara kreatif serta menyenangkan, khususnya di kalangan anak muda yang tidak hanya menyampaikan suatu pesan, namun juga menjadi sarana yang menghibur.
buat saya sendiri ketika KPK saya rasa juga mungkin udah sampai pegel ya ngomongin soal anti korupsi di setiap sosialisasinya atau di pidato atau di flyer atau dimanapun. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarah di zaman Perang Dunia, film itu sebagai media propaganda atau untuk mengkampanyekan sesuatu. Dan saya rasa ini juga jadi salah satu pilihan yang tepat ya buat KPK untuk memilih jalan film. Untuk itu kenapa ketika saya juga sebagai filmmaker yang akhirnya difasilitasi juga bisa menyampaikan yang ingin saya sampaikan, dan dari KPK juga, jadi ya harapannya bisa jauh lebih efektif karena dari awal saya membuat film juga inginnya membuat penonton terhibur, tapi secara tidak sengaja mereka mendapatkan nilai-nilai yang ingin kami sampaikan. Film-film yang berisikan nilai-nilai anti korupsi juga menjadi sarana dalam membukakan banyak mata, terutama bagi generasi muda yang menjadi pemilih pemula, agar tidak mudah disetir oleh uang dalam menentukan pilihannya nanti di Pilkada serentak 2024. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, berbagai kegiatan menarik meriahkan hari jadi ke-26 Desa Abu Bunjaya, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Dan di antara kegiatan yang paling mengesankan adalah makan bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta berbagai hiburan menarik yang melibatkan seluruh masyarakat Desa Abu Bunjaya. Dan tak ketinggalan, dimeriahkan seni kuda lumping, sebuah warisan budaya Jawa yang hingga kini masih terus lestari sebagai hiburan masyarakat desa. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Desa Abu Bunjaya yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, kini telah memasuki usia ke-26 tahun. Di usia yang mulai menginjak dewasa, kini desa yang dulunya merupakan eks permukiman transmigrasi bernama UPT Riam Kanan Irigasi 1 ini terus menunjukkan perkembangannya, baik itu dari sisi pembangunan fisiknya maupun ekonomi masyarakatnya. Sebagai rasa syukur atas pencapaian pembangunan tersebut, kini seluruh warga kompak bergotong royong menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakan hari jadinya yang ke-26 tahun tersebut dengan tema Niat Digenggam, Barakat Dikatam. Kegiatan tersebut diantaranya makan bersama yang melibatkan seluruh warga Desa Abu Bunjaya, yang juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan hiburan musik dangdut. Menurut pembakal Desa Abu Bunjaya, kegiatan ini tak hanya sekedar makan bersama, namun juga ajang kebersamaan dan silaturahmi antara warga maupun tokoh masyarakat. Tak hanya itu, lewat gelaran open house ini juga setidaknya akan menjadi kesempatan warga untuk menyampaikan keluh kesahnya secara langsung ke pimpinan kepala desa atau pembakal. Tahun ini adalah Niat Digenggam, Barakat Dikatam. Nah, mudah-mudahan ini akan terrealisasi di Desa Abu Bunjaya dan pembangunan di Desa Abu Bunjaya semakin pesat dan meningkat untuk kedepannya. Mempererat kebersamaan, tali silaturahmi antara pemerintahan desa, aparat dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Desa Abu Bunjaya untuk mempererat tali silaturahmi yang intinya itu. Dan selanjutnya kami saling berdiskusi, sharing, mungkin masyarakat ada keluhan atau kesah yang perlu disampaikan ke pemerintahan desa itu. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan. Taufik juga bertekad di usia ke-26 ini, program prioritas ke depan adalah meningkatkan infrastruktur jalan, terutama jalan poros sepanjang 3 km yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal mendukung hasil pertaniannya. Sementara itu, Ketua Panitia Zainal Abidin mengatakan, hari jadi desa ini sengaja diperingati untuk mengenang jasa para pendahulunya yang telah merintis dan membangun Desa Abu Bunjaya, dan harapannya di usia yang mulai dewasa ini, Desa Abu Bunjaya menjadi desa yang makmur,
rukun, dan damai. Kita hargai generasi kedua ini untuk mengenang jasa-jasa bapak-bapak kita yang telah membangun Desa Bumbun Jaya. Mudah-mudahan Desa Bumbun Jaya lebih mengesang, tentrem, adem ayem, semua pihak bisa menikmati. Contohnya hari ini open house, semua masyarakat boleh menikmati yang kita. Muhail, Banjar TV. Inilah atraksi penampilan seni kuda lumping mitra budaya yang cukup menghibur masyarakat Desa Bumbun Jaya saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26 di Balai Desa setempat pada Minggu 13 Oktober 2024. Kuda lumping adalah salah satu kesenian tradisional Jawa yang menggabungkan tarian musik dan ritual ini. Kini masih terus eksis dilestarikan masyarakat Jawa di perantauan. Bahkan antusias masyarakat pun masih terbilang tinggi. Ini terbukti dengan banyaknya yang antusias menyaksikan tarian kuda lumping atau jaranan tersebut. Apalagi atraksi yang disuguhkan oleh penari remaja putra dan remaja putri desa itu cukup memukau dan memikat hati penonton. Mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kearifan lokal melalui gerakan yang energik. Pembakal Desa Bumbun Jaya Taufik Hidayat mengatakan, sengaja memberikan hiburan kuda lumping, karena tarian ini merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dirawat agar tidak hilang di tengah kemajuan zaman. Taufik juga mengaku, pertunjukan kuda lumping yang digelar dari siang hingga malam hari dalam perayaan Hari Jadi Desa tersebut juga merupakan momentum untuk memperkenalkan kesenian tradisional kepada generasi muda. Tengah hari kami ada juga hiburan yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Desa Bumbun Jaya dan warga sekitar desa tetangga. Nanti ada kuda lumping, mungkin kegiatannya mulai jam 2 sampai jam 12 malam ya, akan diselenggarakan oleh panitia penyelenggara. Selain itu juga menjadi bukti nyata bahwa tradisi dan budaya lokal tetap menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan masyarakat. Tentunya dengan menjaga dan merayakan warisan budaya dan kearifan lokalnya. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, seluruh rangkaian informasi telah kami hadirkan ke hadapan Anda di Lintas Banua edisi Minggu ini, 20 Oktober 2024. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Banua Sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Salina serta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.